Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Miss Wuri. Sore ini kembali bertemu di dalam podcast Secangkir Teh. Podcast singkat bermanfaat yang membahas tentang problema anak dan remaja. Sore ini, seperti biasa, saya akan ditemani oleh sahabat saya, Miss Happy, seorang psikolog pendidikan yang berpengalaman dalam menangani problema anak dan remaja. Saya juga tetap akan ditemani oleh Miss Hem, seorang praktisi pendidikan, pemerhati anak dan remaja, dan sampai sekarang masih mengisi program radio di salah satu stasiun radio di Surabaya. Nah kawan, mari kita simak obrolan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar? Miss Happy sudah hadir? Baik. Oh, sudah datang barengan ya? Siap juga sudah hadir nih. Terlalu bersemangat ini. Kita tidak janjian, tapi kita sudah masuk ke ruang dengan luar biasa. Baik. Kabar baik ya sore ini? Alhamdulillah. Kita sore ini akan memulai topik yang sebenarnya ini lama ada, tapi kok kayaknya nggak selesai ya gitu. Kayaknya selalu ada dan nggak hilang-hilang, yaitu tentang bullying yang terjadi di lingkungan remaja. Nah, sekarang langsung aja ya ke pertanyaan untuk Miss Happy nih. Miss Happy, sebenarnya definisi dari bullying itu apa sih? Karena kok sedikit-sedikit kalau saya sekarang dengar orang tuh, wah ini bullying. Nah, itu sebenarnya yang masuk ke kategori bullying, definisi bullying itu apa sih? Benar-benar. Jadi banyak sekali sekarang kata bullying itu dipakai untuk semua jenis perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya, dianggap semuanya bullying gitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ada khasnya di bullying itu. Jadi bullying itu adalah perbuatan berulang gitu ya, ada pengulangan gitu, yang dilakukan dengan niatan untuk menyakiti. Jadi ada niat, itu memang ada niat untuk menyakiti, meremehkan, merendahkan, mengancam gitu ya, baik secara fisik atau psikis gitu. Dimana di situ terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korbannya gitu. Jadi ketidakseimbangan itu bukan nggak harus relasi kuasa ya, misalnya seperti bos sama karyawannya atau guru sama muridnya, nggak yang seperti itu. Tapi bahkan sesama teman pun kalau ada ketidakseimbangan kekuatan itu juga sangat memungkinkan terjadi bullying begitu. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu digarisbawahi tadi. Berulang, ada niatan untuk menyakiti, mengancam, merendahkan atau apapun ya yang sifatnya psikis atau fisik, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korbannya. Begitu Miss Muri. Begitu ya. Jadi kalau misalnya yang sekarang kan zamannya sosial media nih, nah itu kan kadang netizen tuh kalau komen itu kan jam gitu ya. Apakah itu termasuk kategori bullying atau bagaimana ini Miss Happy? Jadi memang begini, seringkali itu semakin kesini gitu ya, batasan orang dalam memahami apa sih namanya gitu tuh, batasan-batasan dalam berelasi gitu ya. Apakah dia sudah melampaui batas personal atau belum gitu, apakah kata-katanya itu menyakitkan atau tidak, itu sopan santun dan sebagainya, itu nampaknya sudah semakin terkikis gitu. Jadi kadangkala itu memang ada netizen yang niatnya membuli, tapi ada juga yang mereka itu nyeplos semaunya sendiri gitu, tidak berpikir jangka panjang bahwa ini tuh akan menyakiti atau merugikan orang lain. Itu juga ada lagi yang netizen yang nggak tahu apa-apa tapi cuma mau ikut viral. Jadi namanya udah ada keramaian tertentu gitu ya, dia nggak tahu apa-apa, cuma niat membela golongannya sendiri, kemudian dia ikut-ikutan, ternyata salah belakangannya gitu. Bisa terjadi dampak bullying, bisa gitu. Tapi pelakunya tadi bisa jadi ya tadi motifnya tuh beda-beda gitu, tapi dampak akhirnya tuh bisa menyerupai bullying gitu Miss Wuri. Gitu ya. Kalau ini yang sering saya jumpai di kalangan remaja ini, itu ada panggilan kalau dalam tanda kutip panggilan sayang ya. Panggilan aku panggil yang fisik banget gitu, kayak contohnya si tompel, kriwul dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk kategori bullying ketika yang dipanggil itu merasa itu tidak apa-apa? Gitu. Bagaimana? Oke.
Jadi memang kalau gimana ya, jadi memang agak rancu kalau misalnya yang dipanggil pun benar-benar merasa tidak apa-apa dan yang memanggil memang tidak ada niatan apa-apa, ya bisa tidak masuk kategori bullying, Miss Wuri. Tapi masalahnya kita kan susah ya menilai hatinya orang gitu. Apa iya dia benar-benar nggak apa-apa di situ gitu. Kok kayak nggak ada guyonan yang lainnya gitu loh ibaratnya, kok kayak nggak ada akrab-akraban yang lainnya gitu. Meskipun memang kadang nggak semua orang memang masalah dipanggil seperti itu gitu, cuman rasanya kok nggak etis gitu ya, lebih ke arah nggak enak gitu memanggil seseorang dengan kondisi fisiknya, misalnya gendut pun bisa jadi orang yang dipanggil itu tidak merasa bersalah, tapi itu tidak etis gitu. Jadi masuknya ke arah etis atau tidak etis gitu. Kalau memang dua-duanya oke gitu ya, benar-benar oke luar dalam ya, itu oke gitu. Mungkin memang itu menjalin kedekatan dengan cara seperti itu. Cuman itu benangnya tipis banget antara dia merasa oke karena nggak apa-apa lah kan ini temanku, atau dia benar-benar fair gitu. Itu yang tahu kan dirinya masing-masing ya, yang seperti itu ya. Gitu. Kalau saya jadi ingat di agama kita itu kita dilarang saling mengolok gitu ya, termasuk itu berarti ya. Menamai ini ya Miss Hem ya. Gimana Miss Hem? Iya. Tapi di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan surat Al-Hujurat ayat 11 itu insya Allah kalau nggak salah, itu kan ada beberapa bagian yang termasuk seharusnya, bahkan karena Al-Quran yang bicara maka mari kita tinggalkan kan gitu ya. Ada yang itu sisi mengolok-olok. Kejadiannya waktu itu memang hanya di salah satu Bani Tamim sih. Nah, karena Al-Quran yang bicara, maka mari kita para muslim perhatikan itu. Mengolok-ngolok termasuk memberi gelar-gelar yang buruk, termasuk fasik soalnya kita. Jadi kayak awalnya mungkin guyon gitu kan, mungkin bercandaan aja, tapi kemudian bercandaan itu menjadi sesuatu yang orang lain terlihat kok ini lucu, akhirnya menjadi sesuatu yang dibiasakan, dan itu sudah diperingatkan Al-Quran. Kita ingat saja anak-anak kita ini semakin kesini kan, kalau ngomong masalah karakter itu bisa jadi degradasi itu tidak karena dia memang pengen melakukan kejahatan, tapi kita orang-orang yang di sekitarnya ini tidak cukup lagi untuk straight bilang bahwa hak akhlak karimah dengan sopan dan santun kepada orang lain itu perlu diperhatikan. Bisa jadi juga begitu, sehingga kita ini kayak contoh sederhana ya, saya guru kemudian ada anak yang sangat lucu banget gitu kan, pipinya tembem, putih kulitnya, kemudian ada temannya, kamu gembul sini dong. Terus saya juga menikmati itu, maksudnya iya bener nih ya. Terus anaknya juga kan lucu banget, nggak ngerasa terganggu. Terus saya kemudian juga, ayo gembul sini. Akhirnya 2 kali anak itu mendapatkan satu kata gembul, satu dari temannya, satu dari saya yang mengiyakan. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Padahal balik lagi, seharusnya saya sebagai orang dewasa akan menyampaikan, iya sih dia gembul, tapi tetap dipanggil namanya aja ya. Hadis sudah bicara, Al-Quran sudah bicara, maka yang harus kita lakukan ya bagaimana itu kemudian dijadikan satu kurikulum, bahwa ada hal-hal yang memang bisa kita sampaikan kepada orang lain itu secara bercanda, ada hal-hal yang tidak bisa dibercandain gitu. Kalau Rasulullah, kalau kita nyontoh Rasulullah ya kasih yang terbaik, misalnya Ali bin Abi Thalib, kalau kamu pengen mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan itu, Ali bin Abi Thalib adalah pintu pengetahuan. Terus beliau memberikan lagi, bahkan ponakan-ponakannya diberi julukan-julukan yang tidak remeh karena apa? Karena kualitas mereka. Sehingga usaha kita ya itu agak berat ya, tapi gak apa-apa, mari kita lakukan. Iya, kita juga harus hati-hati ya, mungkin nambahin dikit, hati-hati sama kata-kata cuma guyonan aja loh, atau baperan sih gitu. Ya, jadi gitu, kita harus kembali semangat untuk menumbuhkan awareness, kita menarik garis yang jelas dengan itu ada etika yang harus kita patuhi sebagai sesama manusia. Dalam agama apapun pastilah kita disuruh untuk berbuat baik kepada sesama gitu ya. Contoh konkretnya untuk menumbuhkan awareness itu terhadap tidak hanya kita yang orang dewasa tapi juga ke anak-anak. Ini dimulai dari mana? Ini siapa dulu yang mau jawab? Miss Em dulu kayaknya ya. Iya. Karena saya ngomong masalah sisi pendidikan, maka kita memang harus duduk pada porsi yang tepat gitu ya. Pada usia-usia anak TK mungkin
untuk membangun awareness itu saat anak itu didorong sama temannya, kemudian kalau kamu didorong bilang, kenapa kamu dorong aku, misalnya gitu. Ini sakit, minimal yang melakukan itu juga akan mengetahui perasaan apa yang sedang dialami oleh si anak yang terdorong, misalnya itu kalau dari sisi perilaku ya. Terus kemudian sudah naiklah di usia SD, lebih banyak biasanya kan dorong yo iyo. Terus kemudian kalimat-kalimat juga sudah mulai, sehingga memang jadi budaya tabayun itu menjadi budaya yang baik. Jadi misalnya saya dipanggil dengan nama ayah saya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan gitu ya, atau nauzubillah lah. Nah itu kita harus menyampaikan kepada anak ini bahwa tanyain kenapa kok dia memanggil dengan nama ayahnya. Namaku itu A, kamu jangan panggil aku B, itu nama ayahku. Itu harus dibangun betul keberanian agar anak itu akhirnya bisa menyampaikan kepada si yang memanggil itu, dan si yang memanggil itu akhirnya tidak merasa bahwa dia tidak terganggu. Dia harus tahu bahwa anak ini ternyata benar jadi masalah loh apa yang aku panggil kepada dia. Nah, itu kalau ngomong sama usia-usia ABG ya malah mereka sudah harus betul-betul tahu asal muasal bahkan filosofi itu sudah harus sedikit disampaikan. Jadi kenapa dia melakukan ini, kalau kamu perasaannya gini, kalau kamu yang digituin gimana, itu sudah mulai usia kelas 5, 6 itu SMP seharusnya sudah tidak terjadi lagi, seharusnya. Kita kan ngomong ideal ya. Kalau Miss Happy bagaimana, ada tambahan mungkin? Iya, mungkin sedikit nambahin untuk membangun awareness ya. Karena seringkali bullying itu berdampak panjang secara psikis. Jadi memang kita perlu membangun kepekaan emosional di semua anak. Kita terima perasaannya anak-anak gitu ya. Mulai dari kecil, bahkan mulai dari mereka sebelum sekolah gitu. Di sekolah guru-guru pun juga begitu. Tidak mengabaikan apa yang dirasakan anak gitu. Apapun mungkin mereka benar, posisi salah gitu ya. Kita tidak mengabaikan perasaan mereka gitu, sambil kita dialog untuk menemukan mungkin titik terangnya, kenapa kok begini, seharusnya bagaimana, dan sebagainya gitu. Harapannya anak-anak ini jadi lebih terasah empatinya gitu, sehingga mereka bisa menempatkan diri di posisi orang lain gitu, tidak di posisi dirinya gitu. Yang pertama mungkin ya. Kemudian yang kedua tadi kita membangun rasa berani gitu ya, berani untuk membela diri tadi ya, kalau yang disampaikan oleh Miss. Nah ini juga berani untuk memutus rantai, itu juga perlu gitu. Misal anak-anak melihat ada temannya dibully gitu, terkadang ada yang nggak berani melakukan sesuatu gitu. Ini kita bangun budaya bahwa kita ini semuanya bisa ambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Kalau memang nggak mungkin kan kita langsung turun di situ gitu ya, setidaknya kasih tahu guru gitu. Jadi supaya guru bisa sesuatu gitu. Intinya kita bangun bahwa kita semua ini punya andil untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semuanya gitu. Jadi supaya yang pertama empati, jadi tidak melakukan itu gitu ya. Yang kedua berani gitu ya, memutus kalau misalnya mereka melihat ada tindak bullying di sekitarnya gitu. Yang ketiga ajarkan mereka problem solving gitu ya, awareness-nya, supaya mereka paham, bisa merasakan beban emosional yang menumpuk daripada melimpahkan ke temannya gitu ya. Mereka bisa mencari jalan keluar yang itu memang lebih tepat sasaran gitu. Dengan demikian harapannya nggak ada nih membuli temannya untuk memuaskan atau menyelesaikan masalah yang sebenarnya itu masalahnya di dirinya dia sendiri gitu. Semoga bisa dipahami ya. Luar biasa. Topik ini sebenarnya kayaknya kalau kita lanjutkan nih bakalan sampai 2 tahun nggak selesai ini ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan masih topik tentang bullying ya, mengenali tanda-tanda terjadinya tidak mengatasi bullying yang sudah kadung terjadi gitu ya. Oke. Sampai sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya sore ini. Seperti biasa saya ingatkan sekali lagi, bagi kawan yang ingin bertanya atau curhat seputar dunia anak dan remaja bisa mengirim email ke secangkirtehsore@gmail.com. Sebutkan nama dan usia agar kami bisa memberikan saran sesuai usia kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.